Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kaum muslimin rahimahullah, dalam kesempatan ini kita bersama-sama sedikit menguak puasa dalam sejarah. Sebelumnya maka kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tilik dulu makna puasa. Dalam bahasa Arab disebut asyamu, artinya puasa. Menurut arti bahasa, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari suatu perbuatan. Kemudian makna secara pengertian atau istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh dengan suami atau istri pada siang hari, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi makna puasa pada pokoknya adalah menahan dari 3 perkara, yaitu makan, minum, dan bersetubuh pada siang hari dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian puasa dalam sejarah, puasa mempunyai sejarah yang sangat lama dan kuno serta tua. Dalam Al-Quran yang disebutkan di atas Al-Baqarah 183 itu juga diwajibkan terhadap kaum-kaum sebelum kamu sekalian. Dalam arti bahwa umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan untuk melakukan puasa. Bangsa-bangsa Yunani, bangsa-bangsa Mesir kuno dan Romawi itu telah melakukan puasa pada saat itu. Sehingga puasa mempunyai sifat yang universal, yaitu meliputi seluruh alam semesta. Juga oleh bangsa-bangsa terdahulu pada zaman purbakala itu, puasa dijadikan dan ditetapkan sebagai upacara ibadah dalam berbagai agama menurut agamanya masing-masing. Hanya perbedaannya terletak pada motif kenapa puasa, sebabnya, serta cara melakukannya puasa. Pada umumnya, bangsa-bangsa zaman dahulu, di zaman purbakala itu mereka melakukan puasa karena adanya peristiwa yang menyedihkan, atau dalam kesempitan, atau berkabung, atau mendapatkan kecelakaan dan sebagainya. Bani Israel juga melakukan puasa. Mereka melakukannya sebagai tanda berkabung dan duka cita. Nabi Daud juga pernah melakukan puasa selama 7 hari karena putranya sedang sakit. Kemudian ada pula motif puasa yang lain, yaitu sebagai hari kenangan pahit, kekalahan dalam suatu perjuangan atau peperangan suatu kaum. Kemudian di kalangan penyembah-penyembah berhala, puasa untuk menghilangkan kemurkaan dan kemarahan Tuhan, yaitu karena mereka telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nabi Musa pernah melakukan puasa selama 40 hari. Ini tertuang dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, meskipun secara terinci dan terurai puasa itu tidak dicantumkan di situ,
tetapi di dalamnya menyebut bahwa orang yang melakukan mendapat pujian. Kemudian ada cara-cara yang mereka lakukan pada saat itu. Yang pertama, contohnya mereka melakukan puasa dengan tidak memakan daging. Jadi mereka melakukan puasa itu bebas makan apa saja, dan sepanjang siang dan malam hanya satu yang dilarang, yaitu tidak makan daging. Yang kedua, cara yang lain yaitu makan mulai tidak makan pada tengah malam sampai tengah hari. Jadi boleh dikatakan waktunya selama 12 jam, tengah malam sampai tengah hari. Kemudian ada yang mereka melakukan puasa dengan jalan kaki, tidak berbicara atau membisu dalam kurun waktu tertentu. Nah, puasa yang ada dalam agama Islam yang telah disebut dalam surat Al-Baqarah 183 itu yang turunnya di Madinah pada tahun kedua Hijriah itu menjadi pokok, menjadi tuntunan dan acuan kita melakukan puasa sebagai perintah Allah, dan jelas. Bahkan puasa menjadi rukun Islam yang kelima. Kemudian tentang puasa di dalam Islam telah sangat jelas, baik dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana keutamaannya, dan sebagainya. Telah lengkap untuk di agama Islam tentang puasa itu. Kemudian pada tujuan puncak daripada puasa itu dalam agama Islam adalah untuk meningkatkan manusia. Untuk apa meningkatkan manusia? Di apa? Puncak kehidupan rohaniah yang paling tinggi dan mulia menurut pandangan Tuhan. Sehingga sebagai ujung tujuannya adalah untuk mereka, kita semua kaum muslimin, untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut muttaqin. Dan kesempatan ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.